dicatat tuh di dewan kita, karena nanti di dewan itu catatan kita di padang mahsyar, Pak. Ketika semua manusia dikumpulin di padang mahsyar dalam keadaan telanjang seperti bayi, ya, Rasulullah cerita dengan Siti Aisyah, nanti begini, manusia akan dibariskan matahari 1 mil di atas kepala kita, di bawahnya itu terbuat dari seng, ya, panas besi ketemu panas, kira-kira panas di atas, panas di bawah. Lalu Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka enggak malu dalam keadaan telanjang laki-laki dan wanita? Lalu Rasul mengatakan, bagaimana mungkin mereka punya rasa malu, yang ada rasa takut yang luar biasa. 50.000 menunggu ditanya oleh Allah Subhanahu. 50.000 tahun menunggu itu, Pak. Hidup kita paling banter 70 tahun, Pak. Enggak ada kok 0,0000 sekian persen daripada menunggu nanti ditanya oleh Allah 50.000 tahun. Keringat yang umumnya dari atas ke bawah, ini naik dari bawah ke atas, Pak. Saking takutnya, saking lamanya nunggu. Ada yang menutupin betis sampai paha, sampai pinggang, sampai perut, sampai sini. Ada yang tenggelam sama keringatnya sendiri, tergantung amal perbuatan. Tuh. Ketika nunggu lama banget, lari-larian, coba nanya sama Nabi Adam kali, minta syafaat. Enggak, nafsi masing-masing udah, ya, Allahumma salim salim, Allahumma salim salim. Para nabi mengatakan Allahumma salim salim, ya Allah selamatkanlah saya. Nabi Adam, Nabi Nuh, terus sampai Nabi Isa. Kata Nabi Isa, tuh coba sama Nabi Muhammad, ya, tanyai minta syafaatnya. Karena Rasul cinta sama kita, Rasul ngadep sama Allah, ya Allah, umat saya itu, ya Allah, orang Bekasi itu, ya Allah, ya, berteriak ketakutan dimasukin ke neraka jahanam. Di dalam kitab Mizanul Kubro dikatakan jembatan Sirat itu perjalanan 3000 tahun, yang tajamnya jembatan itu lebih tajam daripada rambut. Ya, ada yang dibilang rambut dibelah 7. Rambut selembar jatah kecil, Pak, tapi tajam. Anggap aja silet dah. Yang paling tajam apa? Cutter atau silet? Silet sama cutter tajam mana? Silet, ya. Silet panjang tuh. Kita nginjek di atas silet, kira-kira kaki kita langsung putus nggak? Sobek nggak? Sobek, Pak. 1000 tahun mendatar, 1000 tahun menanjak, 1000 tahun menurun, Pak. Iya. Di bibir-bibir neraka jahanam itu ada pancing, di dinding-dindingnya ada pancing. Jadi kalau manusia jatuh pasti nyangkut dulu di pancing-pancing itu, sobek ininya. Baru nyampe 70 tahun sampai dasarnya, Pak, melayang aja gitu, kebakar angus, ya kan? Tuh, terus nyangkut lagi, sobek lagi. Yang ada cuma rasa sakit, ngerasain rasa sakit. Rasulullah mohon sujud sama Allah, ya Muhammad irfa ra'saka wasal tu'toh wasfa tusafa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah pasti akan aku kasih, mintalah syafaat pasti akan aku kasih syafaat untuk umatmu. Ya Allah, umat saya, ya Allah, kasihan mereka, ya Allah. Menangis Rasulullah. Tapi kita kalau dipikir-pikir kan kurang tapi hidup, ya. Nabi begitu sayangnya sama kita, ketika beliau mau meninggalkan dunia atau wafat, yang disebut terakhir ummati, ummati, ummati. Bangun dari alam kubur, pertama kali dibangkitkan nanti di padang mahsyar, Allah memerintahkan kepada 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, cari kekasihku, cari makamnya, bangunkan dia. Lalu Rasul ketika ketemu dibangunkan oleh malaikat Jibril, yang ditanya siapa? Apakah istri-istrinya atau anak-anaknya atau bapaknya atau ibunya? Enggak. Aina umati, mana umat saya? Aina umati, mana umat saya? Ya, Pak. Coba bayangin, Pak. Kalau kita pikirin pelan-pelan, ya, rasa mahabbah Rasul kepada kita itu luar biasa. Hingga sakaratul maut pun ditanggung sama Rasulullah. Iya kan? Sakaratul maut kita nih, yang dikatakan di kitab itu, di hadis, sakitnya sakaratul maut bagaikan kambing dikupas kulitnya hidup-hidup. Atau di hadis yang lain, kita dibacok di tempat yang sama 300 kali.
Atau kambing dikupas kulitnya hidup-hidup, kira-kira kambing lagi hidup dikupas kulitnya, sakit nggak tuh? Pasti menjerit Pak. Diambil alih sama Rasulullah saking sayangnya sama kita, tetapi kita umatnya nggak sayang-sayang, berantem mulu maunya, cekcok mulu maunya, seolah-olah kita hidup abadi di dunia, ya, seolah kita hidup abadi. Gara-gara salah baju berantem, ya kan? Gara-gara salah kumis sama jenggot pada berantem, gara-gara masalah ini pada berantem, masalah itu pada berantem. Udah tua, bukan anak-anak. Kalau anak-anak meribut ya wajar, namanya anak-anak gitu. Makanya yang nggak disukai oleh Rasulullah jangan kita kerjain. Kita paham, kita sadar itu salah, tapi jangan dilakuin. Kita harus sadar setan-setan yang ada di tubuh kita menggoda itu jangan sampai dia merasa dibantu dengan perbuatan salah kita.